Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses. Tetap kerjasama antara Jember 1 TV dan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM. Dan acara ini didukung penuh oleh Bernadiland, hunian di tengah kota dengan suasana pegunungan, satu-satunya di Jember, hunian impian seluruh masyarakat yang pengen mendapatkan rumah yang nyaman dan sehat. Baik pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang sosok perempuan relatif muda, tapi beliau juga berkecimpung di dunia tidak hanya di rumah tapi dunia usaha. Pemirsa, kebetulan kita juga ini menyambut Hari Ibu, jadi sosok seorang ibu tidak harus total di rumah, hanya masak, hanya mungkin merawat anak atau yang lain-lain, tapi ibu juga bisa beraktivitas, membantu suami atau mungkin juga mengekspresikan apa yang menjadi hobi atau keinginannya. Dan hari ini pemirsa kita kedatangan Mbak Dewi namanya, yang kebetulan Mbak Dewi ini selain seorang ibu juga dia owner atau pemilik dari Bernadi Parcel, ya, usaha yang memang ya di musim-musim tertentu sangat ramai, di hari-hari biasa ya mungkin tidak tahu ramai, tapi bagaimana strateginya beliau. Nah, sebelumnya kita kenalkan ini. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi suaranya lembut pemirsa ternyata Mbak Dewi ini. Mbak Dewi, monggo, kan tadi saya sudah kenalkan nama pendeknya, nama panjangnya siapa Mbak Dewi? Kalau nama panjang saya dari lahir itu Dewi Rosania Indah. Dewi Rosania Indah. Kok dari lahir apa ada perubahan? Ya, karena saya tahun 2004 pernah naik haji, Pak. Oh gitu. Jadi nama hajinya itu setelah naik haji namanya diganti jadi Dewi Masito. Oh, Dewi Masito. Ya, Haja Dewi Masito. Oke, dulu Dewi Rosania Indah. Terus setelah naik haji, apa wajib itu ya Mbak? Ya, karena hijrah. Kalau katanya gitu. orang Islam itu kalau setelah naik haji itu namanya itu diganti nama yang ada Islamnya. Gitu. Oke, jadi Dewi Masito gitu ya. Wah, luar biasa pemirsa. Nah, Mbak Dewi itu tahun berapa naik hajinya itu sehingga ganti nama itu? 2004. Oh, 2004 ya, 2004. Sudah 12 tahun yang lalu ya. Jadi nama itu sudah melekat sekarang, mulai sekarang Dewi Masitohnya. Enggak Pak, tetap Dewi Rosania Indahnya tetap. ya, karena memang. Berarti nama resmi kalau ada urusan macam-macam itu Dewi Rosania Indah. Oh, itu hanya nama apa itu istilahnya? Ya, setelah naik haji karena nama saya itu tidak ada nama Islaminya, jadi akhirnya di sana ditambahin Dewi Haja Dewi Masito. Oh, berarti nanti saya kalau naik haji karena nyoman kan tidak ya, ada Islamnya juga. Diganti, Nanti Pak. mungkin haji atau HM Nyoman Aribowo begitu. Ya, luar biasa, bisa jadi. Ya. Baik pemirsa, ya kebetulan saya masih hanya umroh ini Mbak, belum haji. Nanti kalau haji tambah M nanti ya. Nah, Amin, Mbak Dewi, amin. Tadi sudah saya sebutkan kan Mbak Dewi, ini kok namanya Bernadi Parcel, ada hubungan dengan Bernadiland ini Mbak? Ya, gini Pak Nyoman, kebetulan memang kita itu keluarga bisnis, yang mana sekarang ini adik-adik saya juga punya perusahaan Bernadiland. Saya Bernadi Parcel, ya? Bergerak di properti. Ya. Nah, kebetulan memang Bernadi ini adalah nama dari ayah saya, namanya kan Tatang Bernadi. Nah, akhirnya di sana kita pakai nama Bernadinya untuk setiap usaha kita. Dan gitu. Kayaknya Mbak, nama Bernadi saya sudah sampaikan sebelumnya, keren, artinya untuk apa saja ini cocok. Kebetulan kan ada ya nama, misalkan ada kornet, ada apa makanan, ada macam-macam. Itu kalau nama Bernadi ini dilekatkan di usaha apa saja kayaknya cocok. Makanya ketika nyebut Bernadi Parcel juga enggak kaku, karena itu bagus juga. Bernadiland juga bagus. Jadi mudah-mudahan itu nama yang membawa keberuntungan Mbak ya. Insya Allah begitu ya. Ya. Oh, jadi yang di Bernadiland di properti ada adik Mbak Dewi ya. Kalau Mbak Dewi sendiri menekuni parcel. Ada lagi Mbak selain parcel? Saya sebenarnya banyak Pak Nyoman, karena memang saya ini orangnya gak mau diem. Saya tuh selain usaha parcel, saya juga buka angkringan Pak. Angkringan ya. Juga saya sibuk di dunia asuransi. Oh, asuransi. Asuransi itu juga Mbak
saya juga baru sadar akan pentingnya asuransi ketika teman saya yang swasta kayak saya tahu sakit. Saya berpikir waktu itu waktu jenguk, wah dia sakit padahal dia ini penopang keluarga. Terus gimana nanti keluarganya? Gimana biaya dia? Bagaimana setelah dia sakit nih, terus gimana keluarga? Saya dulu itu ditawari asuransi apa aja nggak pernah mau Mbak Dewi. Bener nggak pernah mau. Memang gini Pak Nyoman, orang itu tidak akan pernah terbuka mindsetnya kalau masih belum mengalami sendiri. Ya, atau minimal melihat orang lain. Ya. Nah itu Mbak Dewi pengalaman saya ya. Habis itu saya yang awalnya sama asuransi itu ditawari macam-macam saya tidak pernah mau. Tapi itu saya sadar waktu teman saya kena stroke ya, umur 40-an waktu itu. Sekarang Mbak, penyakit tidak mengenal usia. Iya. Mbak Dewi, teman saya 37 meninggal kena stroke. Bapak saya 47 kena. Nah itu teman saya usia 40 kena. Saya sadar. Dia sadar satu sisi saya harus sehat, harus ya macam-macam. Pola hidup. Plus ternyata juga asuransi itu penting banget Pak. Penting. Makanya jangan menolak tawaran asuransi. Sekarang sudah ya Mbak. Jadi sekarang nggak usah orang asuransi yang datang, saya nyari. Ya. Baik pemirsa, Mbak Dewi ini ternyata tadi seorang sosok ibu yang juga ternyata gemar bisnis. Bahkan satu keluarga, di keluarga Bernadi ini ternyata bisnis semua. Adik-adiknya di Bernadi Land dengan propertinya, Mbak Dewi bergerak di bidang asuransi, terus parcel tadi, kuliner, angkringan tadi, dan beliau pokoknya katanya nggak mau diem karena kita pengennya memang Pak suka bisnis gitu. Nah Mbak, sekarang yang paling berarti yang paling dia parcelnya ya sama asuransinya ya? Iya betul Pak. Ya semuanya jalan Pak memang. Jadi kalau bisnis untuk kulinernya itu kurang lebih masih 3 bulan Pak. Tapi ini sudah dari merintis ini alhamdulillah sudah kelihatan hasil nih Pak. Terus kalau untuk asuransinya sudah sekitar 2 tahun. Dan kalau parcelnya sudah dari tahun 2004. Wow. Dari pas naik haji itu ya? Iya betul. Berarti sudah 12 tahun. Iya betul. Wah luar biasa. Ini nanti perlu kita gali pemirsa. Jadi Bernadi Parcel sudah 12 tahun ternyata. Kemudian beliau 2 tahun bergerak di asuransi yang memang sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan beliau sekarang juga di kuliner dalam bentuk usaha angkringan ya, Mbak. Betul. Nah nanti sebelum kita gali satu persatu nih Mbak, kenapa kok senang bisnis nih Mbak? Mungkin itu mengalir ya dari keluarga saya, terutama papa saya. Karena memang papa saya ini orangnya itu kalau dibilang katanya orangnya gila kerja Pak. Gila kerja. Sekarang gila kerja. Sampai sekarang ini menular kepada adik-adik saya. Dan juga mungkin menular kepada saya juga. Ya, padahal perempuan biasanya nggak begitu suka bisnis ya. Sampai mama saya sendiri bilang, kamu itu kodratnya perempuan ya seharusnya ini. Cuman saya nggak bisa Pak untuk duduk manis diam di rumah menikmati hasil dari suami, nggak bisa. Jadi memang betul-betul aku harus bisa jadi orang sukses juga. Dia walaupun laki, saya perempuan, ya memang beda mungkin kodrat saya perempuan, dia laki-laki, tapi tetap dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tentunya dengan tidak meninggalkan kodratnya. Iya betul. Iya betul lah Pak. Ya, betul. jadi pemirsa luar biasa hari ini kebetulan kita juga dalam suasana Hari Ibu kita bertemu dengan orang yang memang menyadari bahwa ibu tidak hanya harus di rumah tapi juga bisa membantu suami untuk memiliki penghasilan, apalagi kalau memang hobinya atau passionnya sudah ke sana karena dari keluarganya memang dari keluarga Bernadinya memang suka bisnis ya. Baik pemirsa, luar biasa banyak hal nanti yang bisa kita petik, bisa kita gali lagi tentunya setelah yang lewat ini.